Pada akhir Juni kemarin, Liga Arab tidak lagi menyebut Hizbullah sebagai gerakan teroris. Padahal, gerakan Hizbullah itu salah satu gerakan aktif di Lebanon yang menyerang Israel bagian utara. Aneh nggak sih? Biasanya tuh, kalau gerakan muslim yang sering menyerang dengan senjata suka disebut sebagai teroris. Tapi kok yang ini tiba-tiba dicabut label terorisnya? Kira-kira apa ya rahasia di baliknya? Yuk simak dibacain berita buat kamu. Dilansir dari situs Al Jazeera, pada Sabtu 29 Juni 2024, Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Hussam Zaki mengumumkan bahwa Liga Arab tidak lagi mengklasifikasikan Hizbullah sebagai organisasi teroris. Hal ini diungkapkan dalam siaran langsung televisi Cairo News Channel setelah kunjungannya ke ibu kota Lebanon, Beirut. Padahal Liga Arab telah menetapkan Hizbullah sebagai organisasi teroris pada Maret 2016. Mereka meminta gerakan tersebut untuk berhenti menyebarkan ekstremisme dan sektarianisme, mencampuri urusan dalam negeri, dan tidak mendukung terorisme. Lunaknya sikap ini senada dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin gereja Maronit di Lebanon, Patriark Al-Rai, yang awalnya mengatakan dalam khotbahnya pada 23 Juni 2024, perlawanan terhadap Israel di selatan telah menjadi titik awal aksi teroris yang mengganggu stabilitas keamanan dan kawasan. Namun, ucapan itu ditarik kembali melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicaranya Walid Ghayat dalam sebuah wawancara dengan Al Jadid TV. Ghayat mengatakan, tidak ada niat untuk menargetkan Hizbullah atau melabelinya sebagai teroris. Ia juga menekankan bahwa Patriark tidak bermaksud mengatakan hal itu. Hizbullah ataupun perlawanan di selatan adalah sesuatu yang sah, yang kami hargai segala pengorbanan dan kemenangannya. Begitu juga Vatikan, mengingatkan para pejabat Lebanon untuk tidak menyinggung senjata Hizbullah baik dalam pidato politik maupun dewan internal. Dari penetapan label teroris untuk Hizbullah kemudian dicabut kembali, tampaknya satu-satunya mata rantai yang dapat mengungkapkan rahasia tersebut adalah persiapan menghadapi fase pasca perang Gaza. Hal ini penting untuk memastikan kendali entitas Yahudi atas front utara, serta menghilangkan segala kemungkinan hambatan antara negara-negara Arab dengan Barat di satu sisi dan dengan kelompok Iran Lebanon dari sisi lain. Ini sebenarnya sebuah isyarat pada kembalinya penjajah Yahudi ke Palestina Utara dan proses memperjelas perbatasan darat antara Lebanon dengan Yahudi menurut peta PBB yang dikaitkan dengan penghentian perang Gaza. Setelah itu memungkinkan adanya dialog dengan berbagai proposisi. Tidak heran jika isu penghapusan Hizbullah dari daftar organisasi teroris semakin meningkat. Tidak heran pula jika Vatikan meminta untuk mengurangi dialek melawan partai ini, serta Patriark yang menarik kembali pernyataan dari menentang Hizbullah. Terlebih karena adanya pertemuan Wakil Direktur Intelijen Jerman Ole Diel dengan Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qasim pada Kamis 6 Juni 2024 di Beirut. Ternyata hubungan Jerman dan partai tersebut sudah terjalin sejak lama, di mana Jerman selalu menjadi mediator antara partai Iran Lebanon dengan kaum Yahudi. Jadi, persoalan perang hari ini tidak hanya sebatas genosida atas Gaza, melainkan juga normalisasi hubungan dengan Lebanon atas nama batasan maritim dan darat. Karena itulah, partai Iran Lebanon harus berada dalam kondisi yang bisa lebih diterima dan stabil, terutama setelah mereka secara andal memaksa tidak adanya perluasan perang sesuai dengan keinginan Iran yang berputar pada orbit Amerika. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas melarang kaum muslimin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dan pemimpin, apalagi jika memerangi saudara muslimnya, sebagaimana yang terjadi di Gaza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam bishawab.